ini saya mau bincang-bincang dengan Bapak. Bapak selaku Kepala Desa Batu, ini periode apa? Periode pertama atau periode kedua Bapak ini? Ini sudah periode kedua. Jadi periode pertama itu dari 2015 2021. Jadi periode kedua ini 2021-2027. Bapak terpilih kembali di Desa Batu ini. Apakah Bapak mempunyai program-program yang sebelumnya belum terselesaikan akan dilanjutkan di tahun ini? Ya, tentunya karena kita sudah melalui periode pertama, tentu di setiap perhelatan politik di tingkat desa, ya tentu melalui prosedur jenjang proses tentu dari setiap perhelatan pilkades, tentu semua bakal calon atau katakanlah calon menyampaikan semacam visi dan misi bila nantinya terpilih, sehingga di periode kedua ini dari awal ya tentu bagaimana kami punya harapan dan katakanlah rencana supaya bagaimana Desa Batu ini bisa berkembang dari waktu ke waktu, dengan harapan bahwa bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada di wilayah Desa Batu. Tentu sumber daya yang pertama yang perlu kita tingkatkan yaitu SDM-nya, sumber daya manusia. Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Desa Batu ini sebesar-besarnya untuk tentu pengembangan dan kemakmuran bagi warga Desa Batu secara umum. Yang pertama saya mau tanya ke Pak Desa, di Desa Batu ini potensi-potensi apa saja yang ada di desa kita ini? Apakah dari pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sebagainya? Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk wilayah Desa Batu ini potensi alam yang lebih dominan yaitu perkebunan dan pertanian sawah. Jadi dari awal kami melakukan pembenahan di kelompok-kelompok tani, bagaimana supaya kelompok tani bisa berdaya dan mendapatkan program-program uluran tangan bantuan dari pemerintah, baik Saprodi begitu pun berupa bibit-bibit pertanian dari pemerintah, sehingga termasuk salah satu upaya kami di Desa Batu ini di bidang pertanian sawah, karena di salah satu dusun yaitu di Dusun Limpo Majang ini ada areal persawahan yang memungkinkan untuk dikembangkan, yang awalnya masih tak ada hujan, sehingga kami berpikir bagaimana supaya sektor pertanian sawah di Desa Batu ini, khususnya di Dusun Limpo Majang, bisa meningkat, sehingga ada upaya untuk pengembangan pengelolaan pertanian melalui pompanisasi persawahan, sehingga pertanian sawah yang ada di Dusun Limpo Majang ini bisa berproduksi. Sekarang ini sudah 2 kali setahun, yang awalnya hanya 1 kali. Selain potensi perkebunan dan persawahan ini, apakah masih ada potensi kayak pariwisata atau laut, begitu ada? Jadi begini, memang wilayah Desa Batu ini praktis bahwa wilayahnya demografinya itu sebagian besar dari perkebunan dan persawahan. Jadi untuk wilayah laut, Desa Batu ini sudah tidak memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut, sehingga tentu pengembangan yang lebih lebih memungkinkan untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan pertanian. Kemudian tentu selama ini dari Kemendes selalu memberikan regulasi supaya bagaimana desa ini bisa mendapatkan PAD, pendapatan desa yang selalu difokuskan menjadi prioritas, yaitu pengembangan di sektor pariwisata. Sehingga khususnya di Dusun Limpo Majang ini tentu berdasarkan regulasi yang ada, kami upayakan ada pengembangan sektor wisata. Jadi kami di sana sudah memulai mencoba-coba merancang yaitu sektor wisata, pariwisata di bidang tempat permandian. Tempat permandian. Ya, tempat permandian.
Sekarang sudah berfungsi atau bagaimana Pak De? Atau Untuk- masih tahap pembenahan? atau Iya, iya, bagaimana? masih tahap pembenahan. Untuk tahun 2020 ini kita sudah lakukan pembangunan tahap pertama itu 1 unit kolam, itu peruntukannya untuk orang dewasa. Tapi untuk tahun insyaallah tahun 2021 ini kita akan berusaha kembangkan untuk kolam renang yang sifatnya untuk diperuntukkan untuk bagi anak-anak. Jadi mungkin nanti setelah itu baru mungkin praktis misalnya program ini bisa Dibuka. berfungsi, ya, Oh, bisa berfungsi. dibuka, iya. Kita lanjut. Untuk apa namanya, perangkat-perangkat desa yang ada di Desa Batu ini, selama Bapak memasuki periode kedua ini, apakah ada yang di apa namanya, diganti atau digulir atau bagaimana? Jadi dari periode awal semua perangkat desa itu tidak ada mengalami apa namanya pergeseran atau mutasi. Tapi di periode kedua ini ya tentu kita memaklumi semua, memahami namanya perhelatan demokrasi, perhelatan politik ya biasa kadang istilahnya ada imbas dan imbasnya di kalangan kita semua. Sehingga di periode kedua ini memang salah satu perangkat desa ini juga masuk dalam apa namanya sebagai calon. Oh, calon. Ya, sebagai calon. Sehingga pada pemilihan lalu ini ada 3 calon, termasuk kami sebagai incumbent, kemudian perangkat desa ini salah satunya, kemudian Pak Usman Saim. Iya. Jadi tentu setelah pilkada selesai, ya tentu imbas dan katakanlah tentu sebagai konsekuensi resiko politik ya, makanya apa namanya dari perangkat desa yang maju pada pilkada sini ya, tentu memahami dirinya bahwa saya bergabung apa namanya sebelumnya bergabung, tapi setelah di perhelatan politik pilkades kita sudah mengambil jalan masing-masing. Jadi ya tentu memaklumi juga. Jadi tentu sesuai regulasi bahwa tetap kami juga apa namanya mengacu pada regulasi yang ada dengan selalu konsultasi konfirmasi dengan pihak kecamatan dan tentu dari pihak PD dalam rangka katakanlah pengisian perangkat desa yang lowong. lowong. Iya. Jadi istilahnya dia sendiri yang mengundurkan diri atau bagaimana sehingga terjadi kelowongan perangkat yang ada di Desa Ya, Batu. termasuk untuk yang perangkat desa yang dari Kasin yang masuk calon. Jadi setelah pemilihan kepala desa selesai, sesuai regulasi bahwa bila perangkat desa itu diberhentikan, salah satu syaratnya itu tidak menjalankan tugas selama 2 bulan. Ya, sehingga yang bersangkutan ini selama 2 bulan setelah pilkades selesai itu sudah memang tidak ada kegiatan, artinya tidak aktif lagi dan bahkan memang sudah tidak masuk. Sehingga dengan demikian tentu ini sudah memenuhi persyaratan administrasi untuk katakanlah semacam pemberhentian. Oh, Seperti begitu. itu. Ya. Terus yang lowong sekarang ini apakah sudah ada penggantinya atau bagaimana? Ya, termasuk yang sudah yang lowong kemarin ini pasca pilkades itu semua sudah terisi, yaitu kasih pemerintahan, sekdes, kepala dusun, ya kepala dusun 1 orang sudah terisi semua. Oh, tapi ya alhamdulillah di Desa Batu ini tidak ada riak-riak begitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya namanya riak-riak saya kira biasalah ada saja, tapi artinya semua bisa terkendali, terkendali, ya. Suasana sampai hari ini alhamdulillah saya pikir sudah kondisif. Saya kira kalau kita semua bisa menerima kenyataan, artinya perhelatan politik pilkada, saya kira itulah apa namanya realita yang mesti kita terima bersama. Ya terakhir Ya. Pak Desa, harapan kita kepada masyarakat ini kan politik pemilihan pilkada sudah selesai. Harapan kita kepada masyarakat Desa Batu bisa Bapak ungkapkan. Ya. Ya. Jadi pasca pilkades setelah apa namanya pemilihan sudah selesai, ya tentu pihak panitia sudah merampungkan apa namanya proses administrasinya
sehingga tentu sudah ditetapkan katakanlah siapa yang berhasil sebagai katakanlah terpilih sebagai desa terpilih. Jadi pasca pemilihan kami sebagai yang terpilih langsung menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa pada hari ini tidak ada lagi 01, 02, 03. Ya tentu itu hanya sampai pada hari pelaksanaan pilkades. Tapi pasca pilkada sekira tidak ada lagi 01, 02. Semua kembali sebagai warga masyarakat Desa Batu secara utuh, secara bersama. Dan silakan semua kita mari bersama-sama. Saya selalu mengajak seluruh warga, mari bersama-sama bersatu bersama untuk bagaimana memikirkan Desa Batu kita ini, desa kita ini bisa berkembang lebih maju dari waktu ke waktu. Sekira itu, dan mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua. Sekira bahwa kemajuan itu yang selalu menjadi harapan kita ke depan. Bisa Bapak perkenalkan sekretaris baru di Desa Batu ini? Ya. Jadi tentu sesuai kami mengacu sesuai regulasi dengan konsultasi dengan pihak pemerintah kecamatan melalui penjaringan bahwa untuk posisi sekretaris Desa Batu pada saat ini yaitu menjabat di Desa Batu ini sudah berapa hari ini? Baiklah, terima kasih. Untuk jabatan saya di sini berlaku mulai tanggal 1 September 2021. Selama Bapak menjabat di sini, apa harapan-harapan Bapak selaku sekretaris yang untuk pelayanan kepada masyarakat Desa Batu ini? Kebetulan saya di sini baru, jadi saya harus menyesuaikan dulu lingkungan yang baru. Tentunya semua orang pasti akan menyesuaikan di lingkungan yang baru, sambil melihat bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tapi tentu untuk pelayanan kepada masyarakat pasti kami maksimalkan. Oh gitu. Kasih. Ya.